Nomor satu kita harus tahu, kalau kita pihak yang jualan, kita harus tahu customer kita siapa. Misalnya sekarang 1,2 M. Berarti kan customer kita harus mampu 1,2 M kan itu. Atau mampu cicilannya. Kriterianya orang yang punya duit tabungan sekian, misalnya begitu. Atau punya kemampuan untuk nyicil sekian. Dua doang tuh. Punya duit sekian atau punya kemampuan nyicil sekian. Pertanyaan saya, mereka ada di mana? Kita kasih solusi. Pak Tung Desem, semua belajar sama Anda. Kurang afdol kalau Anda nggak bahas di sini ya. Makasih udah mampir Pak, dan Anda, wow, ini bikin hati saya tergugah nih. Ini viral banget kemarin ya. Jadi ada sold out hanya dalam 15 menit, rumah 1,2 miliar. Tahap 1 The Icon Central diminati banyak orang. Artinya ini launching jam 12 malam. Ya, hanya dalam waktu 15 menit. Tepatnya sebetulnya 10 menit 16 detik. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Saya klarifikasi dong nih. Ya. Waduh, gawat. Lebih cepat dong, 10 menit 16 detik. Ya. Dan itu pun sebetulnya kita mau jualan 55 villa. Terus kemudian karena sudah oversold, jadi akhirnya lakunya 72. Jadi dalam waktu 10 menit 16 detik itu tadi, jam 12 malam launching, akhirnya uang yang terkumpul itu 96 miliar. 96 miliar. Dan di masa COVID. Lagi susah-susahnya. 28 Desember 2020. Beli villa. Iya, di Batam lagi gitu. Wah, ngaco. Ini gimana ceritanya loh? Dan katanya kabarnya ini kan pas Anda yang bisa closingin 96 miliar itu dalam waktu 10 menit 16 detik. 16 detik, ya. Dapat 96 miliar pas Anda join. Sebelumnya 45 miliar. Ya, 2019 45 miliar, terus kemudian join dengan saya di bulan Oktober. Kemudian di Desember, 28 Desember kita launching. Pernah ada launching 28 Desember, hari pas libur-libur, tapi kan Covid jadi tidak ada yang libur, aman juga. Terus online jam 12 malam. Terus kemudian orang ngelemparin duit sampai ditutup gitu aja sudah oversold, jadi ya terpaksa kita harusnya 55, ya kita jualin 72. Tapi berita bagusnya sekarang ini propertinya sudah naik. Jadi sudah 2,4, 2,7 dan sudah serah terima gitu ya. Jadi orang-orang yang beli juga happy, itu saya juga langsung lebih bahagia gitu. Wah, ya. dahsyat. Dan kenaikan omsetnya dari 96 miliar kan Anda masih ada di situ kan? Ya. Sekarang berapa? Kabar terbaru deh. Jadi kalau yang pada waktu tahun 2021, pada waktu COVID pun itu jadi 630 miliar. Naik 13, sekian kali, hampir 14 kali lipat pada masa COVID lagi, masih 2021. Wow. 14 kali lipat dari 45 miliar. Anda masuk jadi 96 miliar. Ya. Lalu terus digas terus jadi sekarang 600 miliar. Sekarang terus naik terus gitu ya, bahkan sampai peringkat ke-7 developer terbesar di Indonesia gitu, Central Group, luar biasa. Tapi Central orang-orangnya memang top. Oh, jadi Central itu 7 terbesar di Indonesia, artinya mungkin top 5-nya ada Ciputra, Sinarmas. Ya. Bisa begitu? Iya, bisa begitu, luar biasa. Saya harus banyak belajar nih. Pada mau nggak sih? Tadi di belakang kamera, guys. Nih, gua opening di depan nih. Gua nggak tambahin, nggak gua kurang-kurangin. Teman-teman tahu ya, saya insya Allah bersama orang-orang edukator gitu ya. Insya Allah saya bersama orang-orang yang saya pun aja diminta untuk kolaborasi aja. Maaf, tanpa mengurangi hormat, saya agak milih-milih. Kenapa? Karena ya kita bangun channel Kasih Solusi memang tempatnya pengusaha ngumpul gitu. Jadi kita benar-benar sortir sekali lah siapa audiens kita gitu. Jadi artinya kalau saya ngomong, insya Allah nggak ngarang. Apa itu? Di belakang kamera saya ngobrol, teman-teman rugi. Dijamin rugi kalau nggak nonton sampai akhir. Gua kasih tahu nih, beliau akan bocorkan gimana caranya bisa jualan jam 12 malam di masa COVID, 10 menit 16 detik, closing 96 miliar. Secara online. Online lagi. Kan kalau jualan properti itu kan biasanya kan diundang coffee break, coffee time, ya kan? COVID nggak bisa. COVID nggak bisa, dan butuhnya biasanya kalau ketemu kan lebih percaya ya Pak ya, ada orangnya, ada wujudnya. Ya kan biasanya gitu lah. Kalau properti namanya apa sih istilahnya Pak? Kalau kita mau jualan rumah dipanggil dulu, habis itu kayak presentasi baru closing gitu kan. Itu kan ada manusianya. Lah kalau lewat Zoom kan kayak ini kacangan gitu loh. Tapi bisa begitu loh orang percaya. Audiensnya gimana cara biar kerucut? Nanti Anda cerita apa ya? Dengan senang hati. Wow, keren. Jurusnya keren banget. Dan banyak nanti akan ada jurus-jurus yang baru lagi ya. Yes. Pantengin sampai akhir teman-teman. Nah, jadi gini, UMKM ini butuh teknis Pak. Butuh praktis, dan saya tahu lah audiens saya, audiens gitu, yaitu mereka ini sebelum how to, sebelum edukasi, sebelum bagaimana caranya dan lain sebagainya, banyak sekali juga ya ingin sekali
dapat inspirasi dari sosok memang orang yang udah lama learning, belajar. Karena saya tahu sekali audiens saya ini orangnya picky dan tricky. Jadi nggak bisa tiba-tiba, oke, gue ambil ilmunya. Oh, tapi dia siapa ya? Nah, ini audiens saya kasih solusi, insya Allah sekooperatif itulah dan apa ya, pintar lah. Nah, jadi makanya mereka harus tahu dulu kira-kira nih orang ini belajarnya di mana, pengalamannya apa aja, baru mereka makan ilmunya. Ya. Nah, artinya Anda kan awalnya karirnya dari BCA ya, Pak ya? Ya, sebetulnya karir saya mulai dari guru les. Jadi panggilan hati saya itu ngajar memang dari dulu. Wow. Sharing apa yang saya tahu gitu ya, yang saya praktekkan. Memang guru itu kan ada macam-macam. Ada yang tipenya Zidane. Zidane itu dia pemain juara Piala Dunia, pemain terbaik Liga Champions juga, tapi dia juga bisa jadi pelatih yang Real Madrid back to back sampai 3 kali. Tapi ada juga yang tipenya Jose Mourinho. Jose Mourinho enggak pernah dia juara jadi pemain terbaik dunia, enggak pernah, pemain Liga juga enggak gitu, tapi dia bisa jadi melatih. Jadi kalau cari guru boleh enggak yang istilahnya gurunya sendiri enggak praktek, boleh selama muridnya sukses kan gitu ya. Tapi kalau saya enggak mau, saya pengen jadi guru yang sukses juga, enak aja. Muridnya tok yang sukses kan gak seru gitu. Iya. Dan rentan dibilang penjual ludah ya. Nah, itu ada yang penjual dahak juga itu ya. Penjual dahak. Lebih dalam dari ludah itu. Lebih dalam dari ludah di sini ya, dahak di sini ya. Lebih dalam lagi gitu. Untung saya nggak bilang inisialnya RR. Oke, lanjut. Sampai ke sana juga nih. Nyampe lah. Kita kan tahu lah perkembangan orang media gitu ya. Oke. Tapi kan bahayanya ketika Anda tadi mengatakan bahwa bolehnya Jose Mourinho. Nah, dia nggak praktek. Maksudnya nggak pernah dapat Ballon d'Or apa segala macam, misalnya pemain terbaik. Kan sekarang akhirnya di Indonesia jadi sensitif sekali terkait bisnis lu emang apa? Lu ngajarin jualan kelas. Emang bisnisnya apa sih? Coba mana bisnisnya, kan gitu-gitu kan? Ya, jadi sebetulnya kayak misalnya guru di sekolah pun gitu ya. Jadi apakah mereka sudah sukses di dalam kehidupannya? Enggak. Tapi apakah ilmunya yang diajarkan bermanfaat? Bermanfaat loh. Kayak guru di sekolah kan seringkali diomong pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kalau saya misalnya Nick Boltieri, pernah dengar pelatih tenis? Saya nggak di bidang tenis lagi. Oh, udah bidang tenis. Oke, teman-teman. Kalau yang Nick Boltieri itu, pernah nggak dia juara istilahnya juara Australia terbuka, juara apa? Nggak pernah. Tapi murid-muridnya dia? Oh, juara semua lah pasti lah. Jadi yang namanya guru itu ada 4 kan gitu ya. Nomor 1 kayak tipe Zidane, dia sendiri sukses dan murid-muridnya sukses. Yang kedua tipe Jose Mourinho, sepak bola tadi, dia nggak pernah sukses di dalam dunia sepak bola, tapi dalam pelatih dia sukses. Oke lah. Kan terbukti muridnya sukses. Yang ketiga, mohon maaf nih pencinta Maradona, saya juga favorit Maradona. Maradona ngelatih nggak pernah sukses yang dilatih itu. Dia sukses secara pribadi, tapi muridnya nggak ada yang sukses. Yang keempat, gurunya tidak sukses, muridnya bablas nggak sukses. Ini tipe yang sebenarnya 2 ini, gurunya mau sukses nggak sukses silahkan, tapi kalau dia membawa murid-murid terbukti yang sukses, ya udah, itu berarti bermanfaat. Kan saya pernah diceritain, Pak Tung, wah luar biasa, bukunya Marketing Revolution ngalahin Harry Potter 1-4 dapat rekor muri gitu ya. Orang dapat 1 yang namanya untuk penjualan di hari pertama itu. Harry Potter kelima menang Harry Potter kelima karena pakai cara saya. Gramedia kan juga satu tim. Nah, tapi balik dengan cara seperti itu tadi, kan ada orang protes, Pak Tung ini loh, ada guru marketing, bukunya itu enggak laku Pak Tung, diobral 10 ribuan dibeginiin. Menurut Pak Tung gimana? Menurut saya pelajarin dulu ilmunya, bermanfaat enggak? Mungkin dia ngajar tapi dia enggak praktek, tapi ilmunya bermanfaat enggak? Harus dibedakan antara pesan yang disampaikan dengan orangnya. Kalau pesan yang disampaikan itu betul-betul bermanfaat, ya belajarlah. Yang penting kan ilmunya, bukan orangnya. Ilmu datang dari manapun loh ya. Ya kita kan jadi intinya adalah guru ya cari yang muridnya berhasil gitu ya. Kalau dia memang membawa berhasil, Nick Boltieri itu kan Serena Williams, Pete Sampras, Maria Sharapova, jadi ya begitu banyaknya orang yang belajar di campnya dia dan sukses untuk tenis. Ya belajarlah dari orang yang membawa orang sukses tadi. Jangan langsung skeptis ketika kamu apa itu gak praktek Saya ngeliat sekali tuh banyak seliweran di sosial media ketika ujungnya jualan kelas, Pak. Ini Pak, ini maaf ya, cerminan orang-orang Indonesia SDM-nya tuh ya. Jadi tiba-tiba ujung-ujungnya jualan kelas. Ya, aduh. Jadi gimana tuh Pak? Sebetulnya kan ada satu yang namanya ilmu pengetahuan. Kalau Anda enggak tahu, ya Anda enggak tahu. Nanti misalnya saya cerita cara jualannya begini. Oh gitu tok toh.
oh bagaimana mendapatkan affiliate misalnya supaya 100% customer kita mau memberi affiliate misalnya begitu di properti gitu ya. Oh gitu ya. Setelah tahu AO gitu ya. Kalau belum tahu? Nggak tahu. Jualan kelas loh, gitu lagi. Nah pertanyaannya, yang beli kelasnya happy nggak gitu loh. Kalau yang beli kelasnya ribut terus, nah itu tanda kutip. Wah ini nggak bisa dipraktekkan. Kalau yang kelasnya kemudian orangnya praktek, terima kasih Pak Tung, itu menyentuh hati. Oh terima kasih Pak Guru, oh terima kasih. Saya belajar Anda, hidup saya berubah bumi dan langit. Nah itu yang mengharukan, yang membuat kita wow gitu ya. Tapi saya pribadi begitu ya. Saya ini fokusnya sekarang lebih ke pensiun gitu ya. Usia berapa? Maaf Pak. 57 sekarang. 57, pensiun. Sayang banget. Sebetulnya pensiunnya itu jadi begini, saya kan punya time frame dalam kehidupan. Sejak muda saya punya time frame ini. Umur 17 sampai umur 27 itu masa-masa saya belajar. Bukan hari ini enggak belajar, saya pagi tadi masih baca buku, masih belajar kan gitu ya. Tapi masa-masa belajar ini berarti saya enggak hitungan. Karena banyak orang kan begini toh. Begitu lulus kuliah, gaji kalau enggak 8 juta saya enggak terima. Saya lulusan UI, pernah dengar? Tahu. Viral atau enggak karu-karuan. Saya bilang anaknya orang kaya enggak apa-apa lah. Kan gitu kan ya. Ya kan bener kan? Ya, tapi kalau siapa yang butuh siapa? Kalau Anda lulusan UI atau lulusan universitas top dan kemudian minta gaji gede, selama ada yang bayar, silahkan. Tapi kalau enggak, kalau Anda juga enggak butuh kerjaan karena orang tua Anda kaya, ya enggak apa-apa. Semuanya everything oke. Tapi kalau bagi saya, karena dari keluarga yang saya sekolah aja mau bayar universitas swasta aja berat waktu itu, jadi terpaksa harus masuk negeri gitu ya. Jadi umur 17 sampai 27 itu saya masa-masa belajar. Kalau belajar, saya enggak hitungan digaji berapa, apa ditempatkan di mana, saya tempatkan Kupang, tempatkan di mana, oke. Jadi it's learning time. Learning time. Nah, setelah umur 17 sampai 27 masa belajar, sampai sekarang masih tetap belajar, 27 sampai umur 35 itu saya adalah masa-masa belajar memimpin. Makanya saya ikut organisasi, Asosiasi Manajemen Indonesia, jadi ketua di sana, ketua di sini. Selain memimpin di dalam perusahaan. Setelah itu 35 sampai 45 adalah masa-masa saya ambil risiko. Makanya sampai hari ini saya sudah nutup, geletain, menjual 40 perusahaan. Dijual? Kenapa? Sudah keluar, karena tergantung mas yang tadi. Karena tidak berhasil, karena pemegang sahamnya tidak pernah laporan keuangan. Kayak saya tahu nih yang mana. Terus diajak meeting, tidak mau. Sudah cilaka. Terus, nah ini nanti Anda belajar dengan pengalaman saya ini bekerja sama dan investasi, terus kemudian sudah nutup 40 perusahaan, ngelola juga. Sekarang sih masih ada 67 gitu ya, PT dan CV. PT dan CV, dahsyat. Nah, terus kemudian saya 35-45 itu memang masa-masa ambil risiko. Nah, kemudian 45 sampai 55 saya masa-masa istilahnya panen. Panen itu saya menggunakan jurus-jurus yang memang menghasilkan. Kayak misalnya saya jualan ruko, satu ruko bisa untung 1 miliar. Saya ulangnya jurus landak. Jurus landak tuh gimana? Jurus landak itu kan gini. Saya baca buku yang judulnya Good to Great. Jadi dari good jadi great. Itu salah satu dari 7 jurusnya dia itu adalah jurus landak. Jadi ternyata landak sama serigala. Serigala itu kan otaknya lebih besar, kakinya lebih panjang, gesit, lebih semuanya, lebih pintar semua. Tapi sama landak, menang landak itu ya. Landaknya cuma jegrik doang toh. Cuma jegrik doang toh. Jadi saya mengulangi yang memang menghasilkan dan fokus kepada sesuatu hal yang ya jurus landak aja. Kayak saya laundry. Laundry saya sekarang berapa Kak Yuli? Sudah diupdate? Belum gitu ya? 200-an. 229. Saya tuh setiap ngomong salah karena pada ngomong sudah buka lagi, buka lagi 3, buka lagi 4, buka lagi 5, tanpa saya tahu kan gitu. Coba cek dulu dong, ada nggak unitnya? Nama laundrynya apa? The Daily Wash Laundromat. TDWL. Nama saya TDW, jadi TDWL kan begitu. Nah itu berapa? 229 ya. 229. Nah, ini kan karena tadi sudah minta izin saya mau buka 5 lagi gitu ya. Jadi dan itulah saya masa-masa ya sudah mengulangi yang menghasilkan. Terus kemudian di umur 55 ke atas itu masuk saya tahap aman. Jadi tahap aman itu jadi ya saya aman. Makanya ada beberapa perusahaan yang saya keluar karena ini sudah masanya Anda grow yourself karena mungkin mereka butuh utang yang lebih banyak, butuh begini. Jadi saya no. Saya utang pribadi itu 0 gitu loh ya. Saya enggak seneng utang banyak, enggak. Tapi kalau perusahaan-perusahaan mau utang, ya silakan. Tapi PT kamu saya sesuaikan dengan jaminan saya, saham saya. Tapi balik lagi, nanti belajar gitu ya.
Hati-hati kalau bank minta Anda personal garanti tanggung renteng. Waduh, ini Ilmu ini hati-hati ya. ilmu dan banyak clue di sini nih. Kita bahas bank aja sekalian berarti ya. Dengan Pas. senang hati. Nah, berarti kan waktu Anda di BCA, Ya. karir Anda gimana, Pak? Jadi luar biasa, setahun naik gaji 3 kali. Wow. jadi ketika saya misalnya, saya tidak pernah buka kelas sih, tapi kalau misalnya saya buka kelas ya, bagaimana jadi karyawan setahun naik gaji 3 kali, saya membuktikan setahun naik gaji 3 kali. Saya masuk gaji pertama saya 680.000 gitu ya. Setelah 8 tahun gaji saya 20 juta. Naik berapa kali lipat? Ayo. Hampir 20 kali lipat. Ya, Iya dong. Ya, lebih dong kalau dari berapa? Ayo, berapa kali lipat? Tolong dihitung. Ya Ayo. kalau 1 juta kan jadi 20 juta kan 20 kali lipat. Ya, ayo dihitung. Ayo, ini ada asisten datang harus ngitung. Kalau bisnis harus ngitung. Jadi kalau gini loh, dalam bisnis itu ya, kalau Anda sampai level tertentu kekayaan Anda beli Rolls Royce tidak buat Anda miskin. Beli baju mahal tidak buat Anda miskin. Buat makan tidak buat Anda miskin. Salah ngitung, miskin. Iya juga ya. Jadi bisnis itu tidak boleh menelan angka begitu saja. Harus dikunyah, dicerna, masuk akal enggak, bener enggak, kan gitu loh ya. Berapa? Yuk ngitung. Dah, ya tapi dari berapa tadi? Dari 20 juta dibagi 680 gitu. 680 ya. Coba aja. Juta. 20 juta dibagi 680.000. Bener kan? 29 kali. 29,4 kali itu kalau dibagi 8 tahun dalam 8 tahun loh. Berarti 1 tahun berapa? Nah, bagi aja. Dibagi 8, 29,4 dibagi 8, 3, berapa? 3,6 kali. Berarti yang saya ceritakan real. Betul Pak, itu kan harusnya Bapak kalau ngali nanti pakai yang namanya progresi, pakai begini. Enggak, ini kita ngitung gampang, anggap flat gitu aja. Jadi setahun naik gaji 3 kali itu saya alami gitu ya. Jadi karirnya di BCA itu mungkin saya itu kader pemimpin. Jadi saya ikut manajemen development program MDP gitu ya. Pada waktu wisuda 3 angkatan, saya ngasih speed loh, valedictorian. Nilainya termasuk yang paling bagus itu. Wow. Oke, lalu begitu jualannya gimana gayanya? Boleh tahu nggak? Kan 1 tahun bisa 3 kali naik gaji. Iya. Oh itu ada rahasianya. Kalau Anda mau merevolusi karir, nah ini loh ya. Ini buka kelas ini laris kali gitu ya. Karena banyak orang yang pengen berkarir juga. Iya, makanya kenapa? Misalnya saya hari ini setengah pensiun jadi gak buka kelas setahun paling sekali doang untuk supaya. Ayo Pak, bantu dia lah Pak Tung. Iya kan kasihan mereka tuh lagi karirnya sekarang udah apalagi kena startup bubble apa. Winter. Aduh, kena banyak yang kena PHK. Iya, betul. Ya kalau emang mau nih teman-teman coba komen aja mau di bawah nih. Ini saya lagi kompor-komporin nih. Kalau memang misalnya tiba-tiba lu buka nih sekarang nih, ya mau buru-buru nggak sabar pengen buka link yang ada di bawah ya di deskripsi gitu buat menonton YouTube nih. Kalau ada linknya ambil. Kalau saya begitu. Kalau emang ada, ya. Artinya berarti di akhir obrolan beliau sudah ridho akan ada buka kelasnya. Ya gitu aja Pak. Saya nggak pernah buka kelas yang gini. Nah. Tapi balik lagi deh. Jadi saya ada kelas marketing revolution, property risk revolution, terus kemudian juga life revolution, terus kemudian juga business revolution, financial revolution. Ya, kemudian train for firework trainer, di mana murid-murid saya silakan di searching kan begitu ya, siapa saja gitu ya. Oh ini aku taruh situ boleh nggak? Boleh. Teman-teman silakan semua kalau di deskripsi Anda. ya. Tapi saya setahun cuma sekali aja. Ya terus berarti sekali itu karena saya the more I share the more I remember toh. Tapi sekarang saya not really want to more sharing, saya lebih mau masuk ke ini nih tahapnya gini. Saya punya kalau tadi kan 5 tahap. 17 sampai 27, terus kemudian 27 sampai 35, 35 sampai 45, terus 45 sampai 55, terus 55 ke atas. Ada tahap lagi. Jadi yang namanya happy money. Orang happy money itu happy cuma 3 doang loh. Satu karena Anda menikmati. Entah Anda beli ini, Anda gunakan untuk healing untuk apa, tapi intinya mengeluarkan uang. Happy karena mengeluarkan uang. Nah, itu karena menikmati. Itu 97% orang nggak usah diajarin. Pinter dari kecil. Ngabisin duit pinter. Gaji habis lulu gitu ya. Iya juga. Nah, tapi 2%, 1% orang harus diajarin karena banyak orang yang pelit melilit, gutil metitil, ngirit kecerit. Paham nih, ayo istrinya orang Solo, ngirit kecerit tahu nggak? Ngirit banget. Saking ngiritnya ke belakang, cerit keluar di celana gitu. Kalau banyak namanya kecorot gitu. Sampai kecirit deh, sampai cepirit. Kecirit kalau bahasa Jawanya gitu. Okay. Nah, itu ternyata ada orang yang harus belajar untuk menikmati juga. Tapi 97% enggak usah belajar. Happy yang kedua karena bisa amal. Ini 60-70% orang enggak perlu diajarin. Karena agama kita ngajarin dan ketika kita amal itu kita dapat instan I feel good gitu ya. Tapi 34% ya juga harus belajar. Terus happy money yang ketiga itu karena bisa investasi. Oke.
Nah, ini 90% orang di Indonesia nggak bisa kelihatannya. Hanya 5-10% orang Indonesia yang happy karena bisa investasi. Nggak banyak. Makanya orang kaya jarang. Kaya itu kan uangnya kerja untuk dia, itu kaya. Gitu loh ya. Iya, bukan kita terbudak sama uangnya. Nah, kita bukan jadi budak uang, uangnya jadi budak kita. Tapi begitu banyaknya orang, uangnya belum ngumpul, gitu kan? Uangnya belum ngumpul. Seperti kalau resep yang kaya cerita yang legendaris dari kecil itu loh, angsa bertelur emas. Nah, kalau orang yang kenapa berapapun income-nya, kalau angsanya disembelih dulu enggak bertelur-telur kan gitu ya. Jadi harus sabar dan disiplin, sadis. Untuk terima duit sisihkan untuk investasi. Jadi saya punya time frame masa-masa gini. Masa-masa muda, masa-masa muda itu relatif masing-masing gitu ya. Kalau saya itu sampai 55 itu sebenarnya masih kategori muda juga. Ngomong masih luas begini mah, masih muda itu aja. Masa-masa muda itu adalah saya happy-nya untuk investasi harus lebih gede. Kalau Anda masih muda sekarang, happy untuk investasi itu harus lebih gede. Daripada untuk nikmatin. Daripada, amal tetap. Saya nikmatin tetap. Tapi bedanya dengan orang yang mohon maaf sekarang, yang rata-rata orang yang terima duit, pengen beli A, pengen beli D, pengen beli C, gitu ya. Kalau saya itu terima duit, saya sisihkan untuk investasi yang aman dan menguntungkan dulu. Aman dulu, bukan menguntungkan. Industrinya apa yang aman? Kalau contohnya, sebetulnya aman tuh contohnya kalau saya di laundry bagi saya aman karena saya punya pengetahuannya. Saya punya pengalamannya. Sudah 229 cabang, bagi saya aman. Makanya saya buka lagi. Terus kalau Anda tidak punya pengetahuan di bisnis itu, misalnya kalau Anda bilang aman, emas misalnya. Dari dulu kan saya tanya, Mas Pak Tung, kalau Anda ikut seminar saya Financial Revolution, sudah berkali-kali duit Anda. Gitu. Aset alokasi, tidak bisa yang namanya aman 100% itu tidak mungkin. Kalau Anda pakai trading emas, banyak kalahnya. Karena Anda tradingnya kemana? Apalagi trading forex, banyak kalahnya. Karena tradingnya ke bandar kok. Dimainin lah, digoreng sama bandar. Nah pertanyaannya, Anda jual beli bandar boleh menentukan harga. Beda dengan saham loh. Kalau Anda saham itu langsung beli kepada customer yang jual. Tapi kalau Anda beli forex, belinya kemana? Ke bandar. Bandar boleh menentukan harga loh. Iya boleh lah. Dan kalau Anda menang, bandarnya kalah loh. Ya. Mau Anda bandarnya Anda menang terus. Iya mana mau lah. Logikanya sederhana kan? Keren. Kalau Anda tradingnya kecil-kecil nitilin bisa. Tapi kalau sudah pakai robot katanya, dan robotnya hanya pakai di tempat bandar 1-2 saja, itu banyak scam-nya kan gitu ya. Tapi kalau setting kok. Ya, robotnya bisa di banyak bandar, masih oke. Tapi kalau di multi level kan juga not really good. Dijual melalui TV, kalau intinya kalau sudah banyak orang yang pakai program Anda, mana bandar mau kalah sih? Iyalah. Jarang-jarang lu bandar mau nyetor Anda tiap bulan. Mana mau. Nah, tapi balik lagi ya, time frame hidup kita untuk masalah keuangan tentang happy money tadi. Di awal-awal karir kita, kalau kita masih muda, uang kita belum banyak, kita lebih baik mengalokasikan kebahagiaan kita karena bisa investasi. Kalau Pak Tung ngajarin sadis, sabar dan disiplin, berarti dari nanti Pak Tung tuh hidupnya dulu kecil sengsara terus ya. Enggak Bedanya dengan orang sekarang begini. Orang sekarang itu healing tanpa disiplin. Aku butuh healing, punya duit ya sudah habiskan untuk healing. Terus kemudian ada juga beli barang konsumtif. Barang konsumtif itu yang kalau Anda beli harganya turun, terus kemudian tiap bulan masih keluar duit itu namanya konsumtif. Harganya turun dan ini. Nah, Pak Tung juga tidak pernah beli toh. Beli mobil, beli jam, beli apa. Saya beli. Tapi bedanya apa? Pada waktu masa-masa investasi tadi, saya healing dengan disiplin. Contohnya gimana? Setelah disiplin baru healing. Contohnya gini, saya aset alokasi. Terima duit sekian dari hasil kerja. Zaman dulu kan saya harus namanya active income. Belum punya passive income, belum punya ternak duit itu ya. Waktu saya kerja, saya sisihkan. Contoh saya gaji di BCA zaman dulu 1.350.000. Saya sisihkan 200.000 loh, 14%. Boom, naik 3 juta. 1,5 juta saya sisihkan. Terus boom, dibajak jadi 20 juta. 15 juta saya sisihkan. Loh, tetap Pak Tung enggak pernah seneng-seneng toh. Nanti keburu mati, ngirit-ngirit, keceret kan gitu. Enggak. Saya dari dulu tetap happy. Tanya karyawan saya, kalau enggak percaya dari yang ikut berpuluh-puluh tahun sama saya itu saya ngumpulkan duit. Saya itu alokasi. Selain untuk yang investasi, saya ada alokasi yang untuk cadangan. Alokasi saya adalah untuk hari tua, enggak boleh diambil. Yang aman dan menguntungkan saja. Apa emas? Bisa mau deposito emas. Kalau saya kan ya pokoknya menghindar dari inflasi mata uang. Kalau saya 3 investasi yang menghasilkan pasif income saya 3
paper asset itu salah satunya deposito gitu ya. Okay. Terus kemudian yang namanya kalau emas itu saya capital gain, tapi saya emas sudah sampai level 1 yang sophisticated. Jadi emas saya bisa opsikan, saya bisa menghasilkan passive income dari emas saya juga gitu ya. Yeah. Nah, tapi balik yang passive income saya sisihkan untuk apa? Ini paper asset, properti sama bisnis yang jalan tanpa saya. Jadi paper asset itu apa? Kayak tadi royalti buku, Anda kan royalti film Anda, royalti musik Anda itu royalti kan paper asset, hak. Terus kemudian dividen dari satu yang namanya saham. Kalau reksadana, mohon maaf. Kenapa? I really don't like reksadana. Mohon maaf ya para. Itu udah nantinya bakal ada pembahasan tersendiri, asik tuh ya. Asik sekali karena bagi saya reksadana itu satu Anda dipotong. Masuk, oke lah. Tapi yang kedua, untung tidak untung Anda dipotong 2% setiap tahun. Dan contohnya gini, Anda 1M, rugi nih tinggal 500 juta, tetap dipotong 2%. Jadi yang Anda beli itu mesti menguntungkan untuk yang menjual. Kitanya yang boncos tapi dia nggak mau nanggung ya. Yang ketiga, fund manajernya itu ditarget untuk untung. Untuk untung mereka harus jual beli. Makanya komposisi di dalam reksadana seringkali berubah jual beli. Karena mereka untung kalau jual beli. Bukan kalau saham kita naik. Bukan kalau reksadana. Daripada reksadana sudahlah komposisinya apa, Anda beli sendiri lah, bisa tuh. Ngapain harus bayar fee? Dan fee-nya enggak enak loh. Kalau Anda untung 4% sudah hilang 2%, 50% dari laba. Anda rugi tetap dipotong 2% loh. Sebentar, enak enggak? Ya enggak lah. Lah ya sudah tau gitu. Halo, mohon maaf sekali lagi yang jual reksadana. Loh, iya kan dikit patungnya ini. Kalau saya salah boleh diralat. Saya orang seneng tabayun gitu ya. Nah, kalau di kami di Muslim ada fikih muamalah, ada akad-akadnya. Salah satunya adalah di fikih muamalah itu untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Nah, kalau ini enggak, Anda untung terus, saya rugi, Anda untung terus. Ini maaf ya kalau memang polanya seperti itu, ini nggak masuk nih di Islam nih. Kalau di kami, ini nggak masuk lah. Loh, bener bisnis mau mudharabah, mau musyarakah, apa segala macam ya. Untung kita bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Apalagi di convert ke utang, itu bisa masalah lagi tuh. Begitu udah investasi, ayo kita gerak bareng-bareng. Begitu udah rugi, ya udah sini. Jadi utang kamu balikin 5 miliar. Sini, dihitung-hitung, ala ngitung-ngitung. Oh, jadi 7 miliar. Lu harus balikin gua 7 miliar. Utang. Berat. Wah, gitu. ngeri itu. Makanya padahal bukan utang gitu ya. Investasi bisa rugi bareng loh kalau investasi rugi bareng. Itu ya dikit lah mungkin pendeknya pengetahuan saya, tapi memang begitu memang di fikih muamalah. Very good itu. Iya, makanya. Nah, kalau dari tadi kan 3 tahap tadi ya, happy money tadi tuh. Jadi di awal itu kita memang harus investasi. Tapi kalau healing tadi setelah saya alokasi kan gini, satu alokasi untuk hari tua, yang kedua alokasi untuk kalau Anda bisa cukup sophisticated dalam arti cukup canggih untuk mengalokasikan duit Anda, ya bisa 5, bisa 6 macam, tapi kalau enggak bisa 3 aja deh. Jadi nomor 1 untuk hari tua minimal 10%, lebih boleh nggak boleh. Kan itu ya, untuk hari tua taruh yang aman dan menguntungkan. Yang aman tadi apa? Ya kalau Anda bisnis yang harus Anda bisa kuasai kan gitu ya di bidang Anda. Terus kemudian kalau saya kan tadi tuh paper asset, terus kemudian properti, kemudian bisnis yang jalan tanpa saya. Nah, bisnis itu ada yang aman, ada yang tidak aman. Banyak yang tidak amannya. Makanya kalau ada orang nanya, Pak Tung, ini kalau utang buka bisnis gimana? Saya bilang tergantung. Kalau bisnis itu sudah betul-betul Anda kuasai dan utangnya tidak seberapa dibanding kapasitas kekuatan Anda untuk membayar hutang, oke. Tapi kalau Anda belum punya kapasitas untuk membayar hutangnya, terus kemudian bisnisnya belum tentu berhasil, Anda gadaikan satu-satunya rumah Anda, bisnisnya belum tentu berhasil, bayar utangnya sudah pasti. Ya. Bisnis belum tentu menghasilkan, utangnya sudah pasti bayar. Rumahnya banyak hilangnya. Itu jadi kalau saya ditanya bisnis dengan utang, dengan kondisi yang seperti tadi, kita tidak menguasai bisnisnya, baru mulai, terus kemudian jaminkan rumah satu-satunya atau utang begini, namanya pret kuadrat. Pret gitu ya. Janganlah utang. Anda belajar bisnis tanpa modal aja jadi makelar gitu loh. Kenapa sih? Iya, afiliator kenapa harus Wah, dahsyat beliau. Nah, oke, ulangi ya. Jadi kalau tahap itu saya healing dengan tadi. Saya ada alokasi. Yang alokasi yang saya gulungkan kalau setelah saya disiplin untuk investasi yang aman, kan 10% minimal untuk yang aman untuk hari tua. Minimal 20%, lebih boleh nggak? Boleh. Kalau Anda masih punya utang, segera bayar utang Anda. Ini alokasi 20%. Lupa, utang dulu atau untuk hari tua? Hari tua dulu. Anda utang sama diri Anda lebih daripada Anda utang sama orang lain.
Loh kalau Anda nanti tua siapa yang take care Anda? Iya. Nungguin anak sukses dan berbakti. Ya kalau sukses dan berbakti. Kalau tidak sukses berbakti toh ya angel juga enggak dapat apa-apa. Iya. Kalau berbakti kalau sukses doang enggak berbakti juga cilaka gitu ya. Jadi harus nunggu anak sukses dan berbakti. Tapi itu kan ya lebih baik Anda punya prinsip lah. Take care yourself. Tapi kalau anak ya itu bonus kan gitu ya. Didiklah dengan baik. Tapi saya masih ada alokasi juga. Karena alokasi 20% ini kalau sudah bayar utang, ya Anda 20% itu cadangan sampai punya 5-6 bulan pengeluaran Anda. If something happen, Anda tidak harus ngambil yang hari tua. Hari tua itu sebenarnya pantang diambil, lebih baik utang. Utang punya duit daripada utang tidak punya duit kalau Anda kepepet gitu. Tapi supaya tidak perlu harus utang-utang. Yang kedua nih, minimal 20% sampai Anda punya 6 bulan lah dari income Anda. If something happen, genteng bocor, apa ya pakai ini. Iya, pakai itu. Nah, kemudian yang ketiga 7% silakan habiskan. Tapi kalau saya biasanya dari 7% saya ambil 10% dialokasikan untuk apa? Saya alokasikan untuk senang-senang. Kalau saya sudah disiplin untuk aman, untuk begini ini 10% harus habis. Enak nggak? Enak. Kalau nggak harus habis duit kan enak banget ya gitu ya. Money managementnya rapi sekali Pak Tung ya. Jadi happy. Jadi saya healing itu setelah disiplin. Banyak orang healing tanpa disiplin. Setelah saya disiplin alokasi gini, yang 10% banyak minimal 3 bulan. Kalau saya kadang 2 tahun baru saya. Misalnya 2006 saya keliling Eropa itu 2 tahun saya damai-damai. Sampai di Eropa istri saya masuk di Louis Vuitton gitu ya. Kan tokonya biasanya masuk ditutup gitu ya. Terus untuk personal gitu. Dari ujung kuku sampai ujung rambut Louis Vuitton semua ya oke. Wow. Karena dari itu sampai keluar di bandara Heathrow mau pulang terus kemudian Pap, kamu beli apa? Dia baru sadar. Topi, saya kan seneng topi gitu ya. Topi, ini berapa? 4 euro. Aduh Pak. Aku habis 400 juta, kamu 4 euro. Jawaban saya gimana? Kalau pengen tahu suaminya sukses atau enggak, lihat istrinya aja. Ini wanita-wanita senang semua. Wah iya lagi. Kepukul juga saya ya. Iya. Keukur di situ dan ini motivasi buat para suami nih. Ketika istrinya minta tas yang ini dong, baju yang ini dong gitu. Kalau saya tapi punya perjanjian sama istri. Kayak istri saya kan ulang tahun, saya kasih dulu Mercy Sport gitu ya. 2007 pasif income saya sebenarnya setiap bulan sudah bisa beli Mercy. Udah dahsyat, berapa rupiah? Jangan tanya gitu ya. Tapi intinya 2007 istri saya ulang tahun saya kasih Mercy Sport. Nah pada waktu sampai sekarang Mercy Sportnya saya tanya Mercy Sportmu ini saya jual ya, saya ganti Ferrari. Jawabannya jangan dijual, nambah aja. Lebih pintar. Tapi saya punya perjanjian dengan istri. Perempuan emang paling bisa pinter aja itu. Tapi perhatian padahal ulang tahun yang ini sudah tak kasih Lexus itu ya, LM 350 ya. Tapi balik istri saya punya perjanjian. Ini penting para wanita. Saya punya perjanjian dengan istri itu begini. Mintalah yang suamimu pasti mampu. Jadi dia tahu sungguh uang saya. Jadi karena gini, kalau kamu meminta sesuatu hal yang suamimu tidak mampu, itu efeknya 2. 1, istrinya kelihatan tidak pengertian. Yang kedua, suaminya kelihatan goblok gitu. Kamu minta yang saya mampu lah. Makanya istri saya minta Baleno tak kasih Mercy Sport kan gitu ya. Minta Avanza tak kasih Alphard gitu ya, sekarang Lexus gitu ya. Minta berlian 1 karat, saya kasih 4 karat. Tapi kan karena mampu, kan dia sudah tahu penghasilan saya open kan begitu ya. Nah, tapi balik money management tadi. Di masa muda itu investasi kita gini. Sedangkan kalau misalnya kamu mau beli jam, mau beli mobil 200 juta, boleh nggak? Dengan target. Tadi bukan beli barang konsumtif tanpa target. Kalau saya dengan target, misalnya income saya 200 juta untuk beli barang konsumtif dalam 1 tahun. Oke, kalau income saya bisa 1 miliar, saya pakai 200 juta untuk biaya hidup, tapi yang namanya saya bisa investasi 3 kali lipat dibanding yang saya beli barang konsumtif, saya beli. Karena dari returnnya. Ya, dari penghasilan saya, aktif income saya bisa menghasilkan investasi saya 3 kali lipat dari barang konsumtif, beli. Jadi saya tetap senang-senang, tetap beli, mau saya senang jam, beli mobil apa, motor apa, silakan saya dengan target, setelah mencapai target. Nah, setelah itu happy money berikutnya, di tahap 55 tahun ke atas ini tahap menikmati. Tetap amal, tetap investasi. Tapi menikmatinya jangan ikut-ikutan saya. Saya kan masa mudanya sudah investasi banyak. Saya beli Rolls Royce, saya beli Ferrari, jangan diikut-ikutin gitu. Mereka belum ada pondasinya. Ya bukan beli Ferrari yang terus kemudian leasing, terus kemudian plat nomor enggak bayar, itu saya enggak loh. Kalau saya beli baru loh, ini pesen 1,5 tahun gitu ya. Tapi karena memang saya masa-masa lagi nikmatin, amal tetap. Nah nanti kalau sudah masa senior tuh umur berapa gitu ya, 75. Sekarang tetap amal.
tetap investasi. Tapi Nasim umur 75 ke atas, doain saya panjang umur, itu amalnya digedein lebih besar lagi. Karena mau nikmatin aja sudah nggak bisa. Mau naik Ferrari sudah ndelosor raiso, bangun nggak bisa keluar. Mau ke Paris sudah 16 kali mungkin ya. Tetap seneng sih, tapi rasanya kok energinya nggak tahu. Doain energinya tetap kuat terus gitu ya. Tapi dalam hal ini ya masa-masa amalnya akan bukan berarti sekarang nggak amal, sekarang tetap amal, tapi nanti masanya untuk passive income-nya yang untuk amal 50% itu apa ya akan lebih besar lagi. Wow. Berarti kalau karir waktu di BCA itu penghargaannya apa aja, Pak? Nah, ini kan saya penasaran nih. Artinya kan bisa kayak sekarang gitu loh. Beli tinggal nunjuk, istri tinggal mungkin nafasnya istri aja udah saya tahu kamu pasti mau ini kan gitu. Belum di ngemis sama istri aja udah bisa langsung beliin gitu loh. Iya kan? Nah, itu prestasi dulu deh, Pak. Maksudnya sebetulnya ini social proof ya. Jadi proven di mata ya teman-teman semua bahwa beliau bisa sampai detik ini pun juga kita lihat sekelas mungkin bank ternama di Indonesia untuk ambil pelajarannya adalah memberikan penghargaan gitu loh. Nah, nggak tahu mungkin Anda mau terbuka apa enggak gitu. Ya, jadi kalau saya di BCA itu kalau dari saya waktu manajemen diploma program, saya lulus dengan nilai yang terbaik dari 3 angkatan. Makanya saya ngasih speech untuk pada waktu wisudanya. Terus kemudian karir saya termasuk kategori yang paling cepat begitu ya. Karena misalnya penghargaan, saya pernah dikirim ke BCA Surabaya. Kenapa BCA Surabaya itu 5 tahun hasil audit terjelek seluruh Indonesia. Ketika saya datang, ditarget suruh 2 tahun karena ada 22 cabang pembantu. 1 cabang pembantu, 1 gitu ya. Tapi 4 bulan selesai, hasil audit dari nomor 20 terjelek di Indonesia jadi nomor 1 terbaik di Indonesia. Wow! 780 sekian masalah besar jadi 0. Wow. Kalau sekali berarti beruntung kan itu. Terus kemudian berikutnya kirim ke Semarang. Kenapa Semarang? Karena Semarang tadi peringkat 19. Karena yang peringkat 20 jadi nomor 1 terbaik di Indonesia hasil audit 0, 19 kesundul jadi nomor 20. 3,5 bulan. Jadi terbaik nomor 2 di Indonesia karena ada 1 kesalahan, 530 sekian masalah besar, tinggal 1 doang. Kenapa tinggal 1? Karena masalah itu terjadi di bulan Februari. Saya datang di bulan Agustus, jadi tidak bisa dibetulin. Pelanggarannya sudah jadi 1 itu, jadi tidak bisa perfect 0, tidak bisa jadi 1. Tapi tetap jadi nomor 2 terbaik. Terus pernah dikirim ke Kupang. Kupang jadi pejabat pemimpin sementara, pemimpinnya cuti 1 bulan dikirim. Itu Kupang rugi 4 tahun. Datang. Nah ini saya beruntung, berkat Tuhan, terus tentu saja saya mau belajar, saya karena punya prinsip masa-masa belajar, saya klaim ini, mungkin satu-satunya orang di BCA yang pernah belajar di seluruh divisi BCA, you name it. Mau divisi apa? Waduh, dari bawah aja dulu deh. Mau consumer banking, mau teller, saya pernah jadi teller 2 hari gitu ya. 2 hari teller? Ya karena seorang manajemen diploma program itu minimal jabatan setelah lulus itu supervisor gitu ya, kepala bagian. Tapi saya kepengen jadi teller, jadi ngerasain jadi teller, jadi stres. 2 hari kan. Orang pengen di atas, dia pengen capek ngitungin duit, gimana ceritanya? Saya jadi menghargai teller. Wah keren. Karena super stres. Kalau selisih gitu. Selisih. Oh ya, kata selisih itu harus ganti ya Pak? Iya. Jadi, tapi kita punya namanya tunjangan teller. Makanya waktu saya jadi pemimpin cabang, tunjangan teller saya terbesar di Indonesia. Karena saya pernah ngerasain jadi teller. Kalau selisih pernah. Tunjangan teller di Indonesia 50.000, saya 150.000. Walah. Dan saya tunjangan teller itu tidak boleh diambil, ada ilmunya gitu ya. Setahun dikumpulkan hanya boleh diambil separuh, setahun jadi dia dapat tambah duit, tambah banyak. Setelah keluar dari teller dia punya tabungan banyak juga. Tapi balik lagi. Jadi saya pernah di segala macam. Corporate planning, retail banking, consumer banking, terus kemudian treasury yang bagian deal gitu, terus kemudian di bagian logistik, mau tanya apa lagi? Di bagian corporate planning tadi, terus kalau tentu saja HR juga berkali-kali di audit ya, divisi luar negeri ya, terus di sistem informasi ya, terus kemudian kartu kredit tentu saja. Pernah nggak belajar di perpustakaan? Saya pernah 2 minggu di perpustakaan belajar ngatur buku, roda edan memang. Makanya sekarang perpustakaan saya rapi. Oke. Kok bisa semua sih Pak? Orang tuh kan nggak bisa akhirnya beradaptasi dengan mudah. Ini kan beda-beda bidang ya. Dan karena saya pada waktu tahap belajar itu, memang saya fokus belajar. Pernah nggak ada orang, saya itu saking seringnya minta belajar, cuti, jadi 1 hari kan saya di Malang sudah jadi wakil pemimpin kelas wilayah. Karena hasil auditnya di Malang tadinya nomor 18, 19, 20 jadi nomor 1, nomor 2, saya dikirim Malang karena Malang nomor 20 lagi. Jadi kebagian 3 terjelek seluruh Indonesia. Itu langsung jadi terbaik nomor 1 di Indonesia karena saya jadi wakil pemimpin, jadi punya hak kuasa. Tapi balik di pada waktu
Pada waktu saya jadi wakil pemimpin, saya masih mengajukan untuk training magang di sini, tim penagihan kredit bermasalah, training. Terus satu hari saya lagi mengajukan begitu, ditolak sama pimpinan. Setahun ini ya pimpinan saya bilang, kamu sudah training 8 kali, masa minta training lagi di sana, minta magang di sini, nggak kerja nih, belajar tok no. Nggak boleh. Kemudian saya bilang, Pak, kalau saya cuti boleh nggak? Loh kalau cuti hak kamu, terserah. Tapi kasih surat Pak ya. Oke, saya kasih surat, saya belajar jadi di tim penagihan kredit bermasalah, padahal saya wakil operasional. Dan Pak Dok datang sekarang, Pak Petrus dulu kepala bironya, sekarang jadi di direktur BCA Finance gitu ya, BCA Finance. Pak Petrus sekarang masih ada di BCA. Saya datang, Pak Petrusnya ngomong kepada saya begini, "Tuh, saya dengar kamu ini cuti ya?" "Iya." "Ngapain ke sini? Kurang kerjaan. Cuti itu ke puncak kayak ke Anyer kayak lu, cuti ke BCA lagi." Malah belajar, tetap cuti buat belajar. Wow. Dahsyat. Jadi keinginannya untuk belajar itu, dan itu sangat membantu saya ketika saya berkarir. Contohnya di Kupang, begitu Kupang rugi, saya 3 hari langsung tahu kenapa rugi. Saya langsung buka keuangan, karena saya pernah di keuangan. Ini Ibu Leni, halo Ibu Leni kepala biro. Saya telepon Bu Leni, setahu saya itu belajar di semua itu tidak perlu saya jadi paling tahu, tapi saya tahu dengan orang yang lebih tahu. Jadi something happen saya bisa nanya. Contohnya pada waktu di Kupang, ini rugi nih, apa ini? Waduh, rugi itu kan cuma pengeluarannya lebih gede dari pendapatan. Pendapatan ada bunga dan non bunga. Pendapatan bunga di saya, kenapa kok kecil begini? Saya pernah belajar lemari besi, uangnya di lemari besi terlalu banyak, mubazir, enggak dapat income loh. Uangnya di Bank Indonesia terlalu banyak, enggak dapat income juga toh. Kan di BCA itu ada rekening C, rekening D. Rekening C itu boleh dijual, diambil alih dengan cepat. Kalau D itu semacam deposito. Kemudian saya tanya Ibu Leni, kepala biro keuangan pada waktu itu. Ibu Leni, menurut Ibu Leni ini boleh nggak ditempatkan ini? Seingat saya itu uang di lemari besi itu kan minimal harus sekian. Saya kasih minimal aja. Kenapa harus banyak-banyak? Betul kan? Oh ya itu boleh. Boleh kirim SK-nya Bu, tolong di email surat keputusan, surat edarannya, supaya saya nggak melanggar hukum toh gitu ya. Iyalah. Dikirim. Langsung saya tahu. Loh kalau ini tak tempatkan ini 1 bulan sudah. Nggak usah minta setoran kantor pusat, sudah BEP. Bulan depan lagi sudah untung 158 juta bulan begini. Nah ini loh, keliling-keliling ini sebetulnya adalah dot-dot dalam kehidupan saya sampai event hari ini. Yang setelah saya lewat masa belajar ini tadi, masih belajar, masa waktu berlalu, itu membentuk garis kehidupan saya yang membentuk saya bisa berprestasi tadi. Karena saya kenal dengan orang-orang yang lebih pintar dari saya. Iya. Terus kayak tadi hasil audit, saya kan pernah diaudit. Jadi saya satu jurus yang kalau pengen satu jam ini, 1-2 jam ini mau dilupakan semua talk show ini, kalau ingat satu ini loh, namanya belajar yang namanya positif deviansi. Apa tuh Pak? Setiap ada orang yang lebih positif dari Anda, nggak usah nyinyir. Belajarlah caranya. Oke. Jadi saya spesialis itu tadi. Jadi kalau saya nulis buku Life Revolution, ilmu ada 12 ilmu paling penting dalam kehidupan. Ilmu nomor 1 yang paling penting adalah nyontek. Kok nyontek? Lah kan malah jadi orang bego kalau nyontek. Nyontek itu tadi, kesalahannya orang nyontek orang kaya pas dia kaya. Boros, ya jadi kere kamu. Oke. Nyontek caranya dia pas sebelum jadi kaya gimana? Kalau orang bisa ngapalin unsur kimia. Dulu saya kimia goblok, tapi mendadak lulus ujian bagus. Karena saya belajar caranya. Bukan nyontek hasilnya. Kalau nyontek hasilnya saya tidak bisa ngulangi loh. Tapi kalau saya nyontek caranya saya bisa ngulangi loh. Iya. HLINAK RBCS sampai sekarang masih hafal. Karena tahu caranya ngapalin. Oke. Nah, belajarlah caranya. Kayak tadi misalnya, saya hasil audit, bagaimana supaya jadi terbaik? Saya cari BCA mana yang terbaik. Saya cuma gitu aja. BCA Kudus. Kok bisa terbaik? Caranya gini, belajar lagi. Amati tiru, modifikasi lebih baik. ATM, amati tiru, modifikasi. Pertama kali sih ATP, amati tiru, plek. Gitu aja kok susah gitu ya. Nah, dan banyak orang mungkin, halah itu bisanya cuma nyontek. Loh, nyontek itu ilmu loh. Anda punya ilmu nyontek gak? Dan apapun yang Anda lakukan sebenarnya nyontek loh. Ayo. Iya, nggak ada yang original lagi ya. Pakai topi nyontek. Iya pakai ini nyontek, pakai gini, formatnya begini. Kok mirip dengan formatnya Pak Deddy Kobuser ya? Misalnya begitu. Iya. Ternyata Pak Deddy punya saham di sini juga. Iya. Ini ada logonya. Wah, ada logonya. Ada logonya. Nah, jadi ternyata manusia tuh kenapa pakai baju? Nyontek semua ya? Nyontek semua. Kenapa kok bisa ngomong? Woi, habis sudah itu. Nyontek. Pertanyaannya gini, kenapa kok tidak diajarin sistematika nyontek? Kenapa di sekolah malah dilarang nyontek? 2 ilmu yang paling penting dalam kehidupan di sekolah dilarang.
Satu nyontek. Yang kedua, ilmu apa yang paling penting dalam kehidupan adalah ilmu untuk mencari contekan. Balik lagi. Loh, kan gini toh, Anda nyontek sopo. Iya, cuma kalau di sekolah itu dibuat peraturan nyontek, dilarang, karena kan jadi anak itu jadi nggak tumbuh kembang kali, Nah, Pak. karena yang nyontek hasilnya. Kalau dia diajari sistematika nyontek cara belajarnya, keren nggak? Mendadak diajarin cara belajar unsur kimia gini, lo nyontek kok cara belajarnya besok langsung hafal ujian ya 10 ngono ya. Oh, oke. Ngapalin tulang, caranya ngapalin begini apa nih caranya? Iya. Caranya orang kaya, caranya. Iya lagi. Mestinya kan harus diajarkan sistematika nyontek, tapi bukan nyontek hasilnya, nyontek caranya kan Pak, gitu. ada kelas nggak sih? Saya gatal banget nih. Pengen ikutan nggak? Teman-teman setuju nggak? Ada nggak? Kalau ada nih, ya teman-teman jangan buru-buru dulu nih. Gue tahu mungkin lo lagi ngintip-ngintip deskripsi. Jadi memang audiens saya militan sekali, Pak. Haus ilmu semua. Luar biasa. Jadi biasanya kalau saya kode-kode, nih di bawah ada bocoran tapi jangan dilihat dulu ya. Simak dulu baik-baik ya. Habis saja. Kemarin kita 3 hari untuk penjualan total berapa? Tiba-tiba 3 hari 250 juta aja. Wah, luar biasa. Kayak gitu, Pak. Audiens kami itu. Iya kan ya kemarin ya? Ya, mahir digital Dan itu tuh. kalau saya tuh seluruh seminar saya 100% money back garanti. Jadi misalnya seminar 3 hari, Anda ikut 3 hari, luar biasa nggak? Oh iya. Setelah hari ketiga selesai, Anda merasa ini tidak bermanfaat, minta duit. Saya nggak pernah nanya. No question ask, bayar balik selesai. Dan sejauh ini ada yang bayar balik ya? Ada, yaitu diikutkan oleh perusahaan. Dia kepengen ikut saya seminar yang lain. Jadi ini diminta balik, terus kemudian ditombokin untuk ikut seminar berikutnya. Oh iya emang iya? Iya, dia kirim perusahaan, dibayar perusahaan, minta money back untuk daftar perusahaan berikutnya. Gile. Untuk ikut seminar berikutnya. Oknum. Dasar. Oh gitu. Hanya itu lagi ya yang ada track record untuk ya sempat ngebalikin, bukan karena memang mungkin ulahnya patung atau mungkin materinya apa segala macamnya. The last bertahun-tahun ini tidak ada yang minta duit balik. Wow. Zaman dulu ketika ada kompor pembicara yang menjelek-jelekan saya, itu kan ngirim orang, itu bohong, itu mana bisa duitnya balik, langsung saya balikin dan tetap boleh ikut seminar saya berikutnya. Oke. Jadi dia ngutus orang untuk ngetes gitu ya. Ngetes Langsung saya balikin dan tetap boleh ikut seminar berikutnya. Gondok banget tuh dia ya. Terus Hati yang damai. kalau ngomongin seminar belajar apa segala macamnya, akhirnya kan sampai di titik sold out hanya dalam waktu 10 menit 16 detik jam 12 malam. Ya. Ya, di masa Covid lewat Zoom closingnya 96 miliar jualan villa atau properti. Ya. Nah, ini kan saya tahu mungkin teman-teman juga pasti penasaran gimana caranya. Dari sepak terjang yang tadi udah saya coba gali, ternyata learning itu kan luar biasa. Ya, dari mulai kerja di BCA, prestasinya cemerlang. Kalau BCA cerita prestasi masih panjang lebar. Masih banyak ya. Pokoknya intinya singkatnya adalah juara 1 terbaik semua. Nomor satu. Kayak misalnya pertumbuhan kredit macet saya 0. Okay. Pertumbuhan kredit itu biasanya orang November sudah bingung kok enggak mencapai, Desember bingung enggak mencapai. Kalau saya ditarget cuma naik 15% itu biasanya Maret sudah selesai. April selesai, paling pol Mei karena ada ilmunya gitu ya. Terus pertumbuhan kartu ATM saya nomor 1 di Indonesia. Jadi pada waktu itu pertumbuhan kota Malang aja bisa ngalahkan Surabaya 2 wilayah, Surabaya tambah Mojokerto tambah Sidoarjo tambah Kalimantan semua tambah Sulawesi semua tambah Bali semua menang kota Malang. Wow. Coba sekarang bocorin ya Pak. Nih di yang mana yang dijualan? dijualan? Jualan dong. Nih di ujung-ujung detik-detik obrolan kita akan berakhir nih Pak nih. Ya. Karena kan saya tahu banget ya pasti teman-teman penasaran nih. Oke. Coba nih jualan. Kalau jualan 96 miliar hanya dalam waktu 10 menit 16 detik di jam 12 malam tuh gimana ceritanya? Secara sederhana tuh gini loh. Kenapa orang beli? Dan apa itu 6 usaha marketing? Okay. Kenapa orang beli itu cuma 5? Satu karena tahu. Kalau nggak tahu bisa beli nggak? Ya nggak bisa. Beli orang lain. Kalau dia butuh pun beli orang lain. Iya. Nomor 1 harus tahu. Caranya supaya orang tahu, nanti ada 4 gitu ya. Okay. Nah kemudian berikutnya karena mampu. Kalau nggak mampu beli nggak? Ya enggak lah. Sudah selesai. Ada 4 cara supaya orang mampu gitu ya. Oke, jadi T sama M. TM. Nah, kalau saya nyingkatnya itu tempe mendoan 3 peyek. Kan ada 5 toh. Iya. Tempe mendoan TM 3 peyek, PPP. Oke. Tempe mendoan 3 peyek. Jadi ngapalinnya gampang. Ini cara belajar. Cara belajar itu ada cantolan Anda kan lebih ingat. TM 3P gitu ya. Tempe mendoan 3 peyek. Nah, T-nya tahu, M-nya mampu. Kalau enggak mampu enggak. P-nya percaya. Enggak percaya orang beli enggak? Ya enggak lah. Selesai. Ini tapi kalau enggak tahu, Anda percaya, ya tetap enggak beli, enggak tahu gitu ya. ya. Iyalah, enggak tahu lah gimana caranya. Terus kemudian berikutnya yang keempat itu adalah yang namanya pengen. Perlu baru nomor 5. Karena banyak orang enggak perlu tapi pengen beli. Oke. Bahkan boleh dikata 90-95% orang beli itu bukan karena perlu, karena pengen.
Ya Allah, iya lagi. Nah, tapi sekarang bagaimana membuat orang tahu? Nomor satu, kita harus tahu, kalau kita pihak yang jualan, kita harus tahu customer kita siapa. Misalnya sekarang 1,2 M. Berarti kan customer kita harus mampu 1,2 M kan itu, atau mampu cicilannya. Iya. Betul kan? Tapi harus kriterianya. Kriterianya orang yang punya duit tabungan sekian, misalnya begitu. Atau punya kemampuan untuk nyicil sekian. Dua doang tuh. Punya duit sekian atau punya kemampuan nyicil sekian. Benar nggak? Pertanyaan saya, mereka ada di mana? Jadi pertanyaan ada 4 ini harus dijawab. Kalau Anda supaya orang tahu produk dan jasa Anda, kenapa kok balem-balem? Ya karena banyak orang tahu dan mampu. Terus penawaran saya membuat mereka pengen, mereka percaya juga. Mendadak perlu, mendadak beli. Gitu. Oke. Kita belajar ya, kita pecah ya 4-nya ya. Tadi kan Boleh, Anda ya. kan nanya ya Pak ya. Oke. Tahu. Taunya 4 tahu itu ada apa? 4. Nomor 1 Anda harus tahu siapa customer Anda. Kemudian mereka berada di mana. Contohnya, customer yang kaya kan. Ini Pak, ini kompleksnya orang kaya. Ini ruko-ruko ini mungkin orang punya. Terus kemudian orang tadi bisa mengetahui produk jasa kita through who, through what ini. Lewat apa dan lewat siapa? Contohnya, siapa sih yang kenal orang kaya itu kaya? Bang. Bang. Ini mulai tajam. Mulai tajam. Belajar nih. Mulai tajam ini. Kalau Anda sudah mulai tahu, orang-orang bank tahu customer saya. Saya nggak ngerti orang kaya di mana, tahu sih rumah-rumahnya yang ini, saya salah satu rumahnya. Tapi siapa lagi yang tahu orang kaya itu kaya? Orang bank. Oke, siapa lagi yang tahu bahwa kaya itu adalah kaya nih, mampu nih? Ya, bank kan pasti dia tahu saldo, tahu cicilan, oke. Tahu. Siapa lagi yang tahu? Ini saya belajar dari Anda juga nih. Iya, yang biasanya ngurusin PT, CV, rumah. Oh ya, notaris. Notaris. That's true. Jadi orang jual beli kan di notaris. Ini mampu nih. Dari kemarin beli properti lagi. Iya. Misalnya, ini PT-nya gede nih. Apa? Jadi dia tahu notaris. Mana lagi? Ini semakin Anda tajam, Anda bisa mengumpulkan banyak orang geruduk-geruduk pada waktu Anda launching. You win daripada Anda ngumpulin orang tidak tepat. Oke, nggak tepat deh, nggak tepat sasaran. Toko emas nice. Toko berlian, nice. Oke, tapi agen asuransi, iya betul. Preminya gede, betul? Iya betul lagi. Terus agen properti. Iya betul, agen properti. Showroom mobil mewah. Showroom mobil, nice. Ini mulai tajam sekali loh nih. Ya kan saya belajar sama Anda. Pak Dery ini super keren gitu. Kan saya belajar sama Anda juga. Klub moge misalnya. Iya benar. Apapun gitu loh ya. Iya. Jadi selain kompleksnya, nah kalau kita sudah mulai tahu target market kita ada di mana dan kita bisa kontak mereka melalui siapa atau melalui apa. Nah setelah melalui siapa, nah bisa nggak kita ajak mereka sebagai affiliate marketing? Emang dia mau ngasih? Nah ini pertanyaan. Tugas seorang CEO, tugas seorang marketer, ataupun seorang bottleneck-nya di mana? Misalnya kayak tadi, misalnya contoh gampang, siapa tahu orang yang kaya itu adalah kaya? Yang sudah pernah beli Pak. Kalau dia sudah beli properti di tempat saya, sekian M, atau dia baru beli, satu komen, mungkin teman-temannya dia mampu, mungkin saudara-saudaranya mampu, belum tentu sih, tapi kemungkinannya dia tahu lebih banyak daripada, mohon maaf, kalau lingkungannya itu berbeda, ya tentu saja kan beda toh. Iya. Lingkungannya dia, kayak tadi misalnya, ternyata dia member dari Rolls-Royce Club. Oke. Nah, berarti kan dia punya tekanan lingkungan tuh. Iyalah. Dia tinggal lingkungan perumahan mewah. Berarti tetangga-tangganya dia juga mewah juga. Dia di organisasi yang dimana ya teman-temannya satu levelnya dia. Siapa yang tahu kuda itu adalah kuda? Kuda itu sendiri. Kuda itu sendiri gitu ya. Selain pawang kuda itu ya. Tadi yang BCA prioritas, yang nasabah soliter, nasabah apa. Nah, tapi balik ke sini, bagaimana supaya mereka mau kerjasama dengan kita? Kayak misalnya tadi notaris. Iya, emang dia mau ngasih nama database gitu? Nah, kita kasih namanya gini loh. Jadi, bukan database, kan membocorkan rahasia bank kalau gitu ya. Oke, ya enggak lah, kliennya lah. Yes, kliennya. Yeah. Tapi intinya kan gini, misalnya notaris. Kita datang itu harus membuat dia win dulu baru kita win. Pak Dery notaris. Nanti kalau Pak Dery pimpinan bank misalnya begitu ya. Sekarang saya sederhana gini. Misalnya notaris. Pak Dery, saya tentu saja datang bawa makanan dulu. Itu namanya manajemen meruntuhkan hati dulu. Iya. Oke. Martabak mau ke mertua tuh. Itu di seminar saya kan murid-murid saya ngasih testimoni dengan modal martabak bisa dapat properti. Wah. Bisa mengikat properti miliar-miliaran, tapi karena hatinya luruh dulu kan begitu ya. Jadi Pak Martabak, Bu, saya Pak Dery, notaris, saya ini kebetulan saya developer, saya mau ngadakan transaksi banyak begini, saya mau lewat notarisnya lewat Bapak. Apakah berkenan? Ya mau lah orang. Ya mau lah. Saya dipakai jasanya. Iya. Masuk dari. You got already. Dia win dulu, baru kita win. Jangan minta. Gini loh, datang kepada orang untuk kerjasama, untuk affiliate. Jangan kita minta bantuan. Tapi kita membantu mereka, posturnya beda loh.
I help you to create more money. Ngerti. Makanya tadi beliau datang ke notaris. Jadi bukan berarti cuma mau nggak kamu jadi affiliate saya? Kalau Males. Males sih, jadi kayak. Apalagi orang kaya tadi yang sudah beli properti, saya justru jualan. Berapa komisi alas gitu aja. Iya, datang kayak, tenang, ini ada peluang bisnis nih. Apret. Jadi mana klien kamu sini, kamu coba tawarin. Nggak bisa buat dia win dulu. Jadi datang set. Saya lagi punya project properti, saya mau pakai notaris bapak berkenan. Mau pakai notarisnya bapak berkenan nggak? Ya mau lah. Ya maulah gitu ya. Keren. Nah, termasuk sama bank. Jadi bank butuh target kredit, saya bantu capai. Wah, oke. Ya toh. Ya. Nah kalau target capai sekarang kan gini. Bank itu lebih seneng mana? Orang yang kredit kepada bank, yang punya duit atau tidak punya duit? Yuk terus terang. Yang punya duit lah. Terus terang toh. Yang tahu punya duit siapa? Kamu atau bukan saya? Betul nggak? Iya. Kamu kan punya target kredit toh. Iya, Saya bantu pencapaian. Tentu saja Anda tidak perlu membocorkan rahasia bank. Saya tidak perlu tahu customer Anda. Tapi tolong diundang. Oh gitu. Nanti saya presentasi kredit semua masuk kamu. Sama halnya dengan notaris tadi. Plus. Kalau sekarang, lah orang kaya yang baru beli, bagaimana kita membuat orang kaya tadi 100%? Ya kalau tidak boleh ngomong nanti 98%, tapi saya sure 100%. Pasti mau. Mau menjadi affiliate kita. Nah ini detail membuat perbedaan. Makanya kan kasih solusi, saya senang sekali sudah kasih solusi. Solusi itu yang bisa dijalanin gitu loh. Jadi bukan teori di langit angel gitu ya. Okay. Terus kayak balik ke notaris tadi. Abis itu bank lah atau segala macamnya, misalnya dia mau ngasih kliennya dia lah. Nah, kan dia yang ngundang. Tapi ngundangnya pakai format kita. Oke. Jadi istilahnya itu kalau tolong diundang, nanti ngundangnya enggak banyak. Tapi ngundangnya itu harus pakai format kita. Gimana cara maunya? Itu namanya goblok proof. Goblok proof? Maksudnya goblok proof itu orang goblok aja bisa. Jadi Anda enggak perlu mendesain undangan. Kami undangan dari kita. Undangannya sangat detail gitu ya. Jadi kalau undangan itu sebetulnya kan kita sudah dapat target market. Misalnya situasi ekonomi pada waktu misalnya COVID kan gitu ya. Situasi pada waktu apakah krisis? Waktu itu kan krisis toh, misalnya. Judulnya gini. Krisis sudah terjadi. Krisis itu adalah pertumbuhan ekonomi minus selama 6 bulan berturut-turut. Kalau saya salah tolong diralat. Kalau depresi hanya 2 tahun gitu ya. Jadi 6 bulan dalam 1 tahun berarti Anda berturut-turut atau tidak berturut. Kalau 6 bulan sudah dianggap resesi. Kalau krisis itu sesuatu hal yang bahaya mendadak itu. Kalau resesi itu 6 bulan minus gitu ya. Ini waktu 2020 kan 6 bulan sudah minus gitu ya. Apa investasi yang terbaik ketika resesi, krisis ataupun depresi terjadi? Emas, perak, properti, bitcoin, saham, apa yang terbaik? Pembicaranya top. Undang siapa misalnya? Kalau sekarang Pak Faisal Basri meninggal dunia misalnya. Undang siapa? Atau undang tong disembaringin. Misalnya kayak tadi tuh. Jadi pembicara. Terus kemudian supaya orang percaya pembicara ini kan butuh tadi toh. Ayo siapa kamu ngomong itu ya. Pembicaranya siapa? Ada prestasi apa begitu. Udah. Jadi bukan terus ngomong dari bisnisnya dari langit, laut dan udara tapi tidak jelas di mana kan susah ngomong tuh harus didetailkan gitu ya. Betul. Dan didetailkan jadi ini apa jadi yang undang terpercaya. Mau ahli ekonomi boleh nggak? Boleh. Tapi setelah itu jadi pertanyaannya gini, ini kok bisa mendadak orang banyak yang ngumpul jam 12 malam? Karena sebelumnya kita sudah mengerjakan PR dulu. Itu part of marketing revolution. Nanti kita akan belajar gitu ya. Oh, maksudnya PR-nya adalah? Jadi sudah presentasi sudah tertarik pakai Zoom. Mulai kumpulan sudah tertarik banyak. Kayak tadi dari bank. Oh, di-create dulu demand-nya? Yes. Kumpul dulu. Ya, Kumpul dulu. Setelah kita presentasi tentang ekonomi, kita presentasi tentang properti. Sekarang begini. Ketika resesi, duit dicetak banyak nggak? Iya. Banyak atau banyak banget? Amerika 8 triliun US dollar. Iya kan pencetak uangnya Amerika udah. Nggak nyetak, ngetik. Utang piro? Utang berapa tidak? 5 miliar. Ketik langsung pindah. Bayar bunga ya. Waduh kelakuannya bayar bunga lagi. Kasar banget omongan saya. Tapi nggak enak itu. Nah, dulu pada waktu 1 triliun US dollar. Tahun 2007-2008 Amerika cetak 1 triliun US dollar. 4 tahun kemudian properti ganti harga, emas ganti harga. Sejarah berbicara. Sekarang 8 triliun. Jadi emas Pak sudah 2.600. Emas itu kalau sudah naik tinggi akan koreksi, tapi naik tetap naik gitu ya. Nah properti belum. Tapi kalau sekarang besi naik, bensin naik, bahan bangunan naik, beras naik, Indomie aja naik nggak?
Nah, iya. Kira-kira properti naik nggak? Ya, naik juga lah. Nah ini kan, jadi pada waktu presentasi itu dikumpulkan begini, nah ini ada peluang. Terus kita kasih bukti, pada waktu presentasi kasih bukti itu loh. Properti yang terakhir di launching di dekat Batam Center tadi 2,4 M. Ini lihat, buktinya ada buktinya, semua harus ada buktinya. Tempelin ini 2,4 ini. Cari di rumah 1, 2, 3, cari apa nih? Satu. Kita mulai 899. Tapi kita orang developer terpercaya sudah 3.800 sekian yang beli produk kita dan kita sudah serahkan terima dengan baik. Sekarang sudah 6.000 lebih dalam 2 tahun nambah 3.000. Kita sudah 32 tahun pada waktu itu. Jadi jadi orang beli itu kan karena tahu tadi 4 terus kemudian mampu ada 4 hal lagi. Baru 3P tadi. Terus 3P percaya, caranya percaya ada I, ada 5I, 6I, 7I gitu ya. Terus kemudian jadi pengen itu cuma 2 saja. Oke. Terakhirnya perlu 1 hal saja. Waduh. Jadi bagaimana kita merangkum ini semua sehingga orang kalau nggak mau beli kesannya goblok. Wah, gile. Artinya begitu datang karena butuh dibuka, akhirnya mau nggak mau begitu kita masuk penawaran, gue minta klien lo dong, nanti lo baru dapat bonus, itu akan lebih mudah ke belakangnya. Nah jadi rajin-rajin ngumpulin dulu. Makanya rajin-rajin ngumpulin dulu itu kenapa di hari hador kan kayak bilang ya udah tinggal closing lah karena sudah yang ngumpul banyak. Wow. Kalau malam hari itu sudah orang nunggu ini ya penawarannya kan menunjukkan gini loh. Kalau marketing revolution dalam 1 kata, buku saya setebal hampir 500 halaman 1 kata adalah penawaran. Kalau dalam 2 kata penawaran menarik. Kalau 3 kata penawaran menarik banget. Kalau dalam setengah kalimat, apal setengah kalimat ini kita jualan sudah banyak yang sukses. Marketing revolution dalam setengah kalimat adalah penawaran yang menarik banget. Kalau orang tidak mau beli, kesannya goblok. Itu setengah kalimat. Kalau mau lengkap, marketing revolution 1 buku dalam 1 kalimat lengkap. Marketing revolution adalah marketing revolution adalah ilmu membuat penawaran menarik banget. Bisa dipercaya. Lah ini harus bisa dipercaya. No trust ya, no sales kan gitu ya. Bisa dipercaya, disampaikan dengan cara yang tepat kepada target market yang jumlahnya lebih banyak dari produk dan jasa kita loh. Kalau satu sold out itu kan yang datang yang rebutan kan gitu loh. Nah, dalam jumlah yang tepat, ulangi ya. Ilmu marketing adalah ilmu membuat penawaran yang menarik banget, disampaikan dengan cara yang tepat. Penawaran yang menarik banget, bisa dipercaya, disampaikan dengan cara yang tepat. Kemudian kepada target market yang tepat dalam jumlah lebih banyak dari produk dan jasa Anda. Kalau bisa 3 kali lipat itu ya. Wow. Kemudian yang kelima, kalau orang tidak mau beli kesannya goblok. Wih. Selesai itu marketing. Selesai. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya jangan dibocorin di sini, Pak. Jangan dibocorin. Ini panjang nanti nih, ya kan? Kalau pengen tahu, saya mudahkan teman-teman semua gimana cara dapetin ilmunya. Mumpung beliau lagi masih sehat, mumpung beliau lagi mood. Sebelum semuanya akan exit 67 perusahaannya, kita gali, kita contek ilmunya. Informasi lebih lanjut kalau mau ikutan cek aja deskripsi di bawah. Saya izin taruh di situ ya, Pak ya. Dengan senang hati, teman-teman silakan. semua ya. Dahsyat. Pak Tum, wow, cepat sekali ini. Ngeri. Baru ngomong sudah selesai. Gak mau, udah saya potong dulu pokoknya. Karena kan waktunya kan kita, saya harus ada ketemu lagi. Anda juga sibuk juga, iya kan? Belum Jumatan juga. Oh iya. Ya, pokoknya detailnya biar teman-teman aja sana. Kenapa? Karena biar teman-teman juga ada satu rasa memiliki juga, pengen belajar lebih dalam apa segala macamnya. Ya. Saya tahu lah. Informasi lebih lanjut kalau mau belajar langsung sama Pak Tum ada di bawah. Saya taruh linknya, informasinya cek aja di caption dan lain sebagainya. Oke, atau nggak mungkin cek aja sosial medianya ya. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Tum. Terima kasih. Keren. Gila 600 miliar nggak heran. Saya murid pertama nanti akan daftar. Dahsyat. Ada di yang volume baru lah ya. Dan season baru silakan diperhatikan beda nggak dengan yang lain. Ah. Ini ilmu atau tidak? Jangan kayak yang waktu itu ya. Kita kasih solusi.